Ini mau tak jadiin. Nah, ini saya udah Udah, rekam. udah ya. Oke. Oke. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah dimanapun berada yang online pada malam hari ini maupun yang menyimak dari rekaman kalau nanti sudah diupload. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia saya liahkan. Pak mati Pak. Mati lagi ya. Putus-putus apa mati ini? Enggak. Udah. Sinyal. Ya. Oke, tes. Masuk? Tes, masuk. Oke. Saya lanjutkan ya. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan kita kunjungi makamnya, kita kunjungi kotanya sebentar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kata lain selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya yakin malaikat menaungi rumah-rumah kita yang Amin ya Allah. bisa ikut online bersama kita malam hari ini karena Amin. setiap kajian atau setiap majelis ilmu itu mengundang malaikat untuk membentangkan sayapnya. Dan malam hari ini, walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah capek beraktivitas, tapi masih disempatkan untuk online, saya doakan baik yang sudah mau berangkat maupun yang belum berangkat, semuanya dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, eh, sebelum kita lebih jauh, ya, tentu kita harus tahu apa sih sebenarnya tujuan kita umroh gitu ya. Nah, selama ini mungkin kita sering dengar kita pengen doa kita dikabulkan. Kemudian kita pengen juga dosa kita diampuni. Dan juga kita pengen uangnya diganti supaya mungkin lebih kaya atau lebih gimana gitu ya. Nah, akan tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita bahas di sini dimanapun eh, adanya setiap ulama itu ketika membuat buku, membuat kitab, menulis buku, menulis kitab selalu diawali dengan niat yang benar. Atau apapun itu ibadah, semuanya tergantung kepada niatnya. Ketika niatnya benar, maka proses ibadahnya juga akan benar, hasilnya juga insya Allah mendekati apa yang diharapkan. Belum pas, maka bisa jadi prosesnya tidak benar dan tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki lagi niat kita ke Baitullah ini untuk apa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya insya Allah sudah hafal. Tapi ada hadis berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis panjangnya begitu. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niat. Barang siapa yang berhijrah, ini asbabul wurud dari hadis ini adalah tentang Rasulullah mengomentari niat-niat para sahabat untuk melaksanakan hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka Allah dan Rasulnya yang dia dapat. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, karena kekayaan, maka dia akan dapat. Awim ro'atin yang kihuha atau hijrah karena belum dapat jodoh. Dia akan dapat jodoh. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Enggak sedikit orang yang berangkat umroh
karena mau semakin besar bisnisnya, semakin kaya, pulang-pulang kaya betul. Tidak sedikit orang yang umroh karena pengen keturunan, pengen jodoh, pulang dapat jodoh. Tidak sedikit orang yang umroh karena pengen jabatan, pengen kedudukan, pulang dapat jabatan, pulang dapat kedudukan. Tapi bisa jadi kalau niatnya hanya untuk itu, maka itu istidraj. Allah sedang kasih ujian. Allah sedang bahasa Jawanya diuji. Ya udahlah, saya kasih aja lah, biar nggak minta-minta lagi. Maka kita perbaiki lagi niat kita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hijrah kita itu tergantung niat kita apa. Maka umroh kita ini tidak ada lain dan tidak bukan kembali kepada kewajiban kita sebagai manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau ayat lain, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah secara ikhlas. Dan niat kita selain yang pertama adalah karena niat umroh ini adalah ibadah. Yang kedua adalah umroh ini kewajiban. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nanti insya Allah kalau memang Allah izinkan dan saya diberi waktu begitu ya, nanti kita akan explore cerita tentang umroh, haji, sa'i dan lain sebagainya. Jadi kita umroh ini karena umroh adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena umroh adalah ibadah. Baik, langsung saja kita langsung ke teknis apa saja adab atau akhlak kita melaksanakan pergi untuk umroh. Yang pertama, punya bekal tentang ilmu haji dan umroh. Ya, salah satunya malam hari ini. Baik yang bisa melihat secara online maupun mohon maaf ya, maupun yang melihat rekaman. Ini berbekal ilmu tentang umrah dan haji. Sebenarnya harusnya sih beberapa kali pertemuan, cuman ya satu ini insya Allah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ini adalah bagian dari kita ikhtiar supaya kita dapat ilmunya. Dan dilanjutkan nanti untuk yang offline, kita akan ketemu untuk praktek. Lebih ke praktek, karena nanti tempat itu ramai sekali ya. Banyak orang yang hadir, dan konfirmasi dari panitia itu tadi, kalau nggak salah, ada sekitar 3 rombongan. Jadi kita agak rebutan space nanti, tapi nggak apa-apa. Supaya kita dapat vibes-nya Mekah gitu ya. Di hari Minggu nanti kita datang ke Ka'bah miniatur yang ada di Boyolali. Yang kedua adabnya, sholat shofar 2 rakaat. Bisa nanti di bandara Solo atau dari rumah. Kemudian mengawali dengan taubat, menulis wasiat, dipersaksikan dengan keluarganya, minta ridho orang tua, guru, suami, istri, memastikan bahwa harta untuk umroh adalah harta yang halal, membawa bekal yang banyak untuk infak, bukan untuk belanja ya, untuk infak dan sedekah di sana. Berwakaf, wakaf Quran, bersedekah pada orang-orang yang membutuhkan di sana. Kemudian tidak memiliki niat jual beli di sana. Kemudian membaca doa ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa naik kendaraan, biasanya nanti di pesawat atau di bis itu akan dituntun oleh ustadz begitu ya. Dan menyedikitkan bawaan yang tidak perlu. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh itu adalah tamunya Allah. Maka kita harus berakhlak supaya tuan rumah itu senang. Sebagai tamu kita harus berakhlak, berperilaku supaya tuan rumah senang. Bagaimana? Ya kita
kita harus berbeda, menjadi orang yang berbeda daripada kita di tanah air gitu ya. Kita harus siap berubah gitu ya. Kemudian ya, kita sampai di intinya, inti dari perjalanan kita adalah umroh. Jadi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itinerary kita adalah Madinah dulu ya, kalau itinerary kita Madinah dulu, maka nanti di Madinah jangan terlalu terforsir ibadahnya ya. Di Madinah jangan terlalu terforsir. Kenapa? Karena ibadah inti kita itu adalah di Mekah. Jadi di Madinah nanti kegiatan inti di Madinah adalah ziarah Nabi, ziarah Raudhah. Nah, bangun subuh itu ya jangan kemudian terlalu bersemangat, nanti kurang istirahat. Berangkat jam 3 itu udah lumayan. Atau kalau enggak pas azan pertama baru berangkat supaya istirahat kita maksimal. Jangan kemudian seperti di Indonesia mungkin bangun jam 2, wah mumpung di sini gitu ya. Nanti akhirnya kemudian di hari ketiga energi kita sudah terkuras, pas umroh malah nggak bisa maksimal. Nah, ini kita perhatikan rukun umrohnya. Ini ibadah inti. Bahkan kalau perlu, kalau kuat, umrohnya sampai 3 kali gitu ya. Karena intinya kan ini gitu ya. Yang pertama berihram dari mikot, kemudian tawaf, sa'i Safa Marwah, tahalul tertib. Ini harus hafal ya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Karena berihram dari mikot itu satu kesatuan gitu ya. Kemudian tawaf, sa'i, tahalul tertib. Bedanya kalau dengan haji ditambah dengan wukuf di Arafah. Maka kalau ada calon jamaah haji ya itu bisa aja sih ikut manasik kita karena mungkin hampir intinya adalah sama. Kemudian sunnah kita sebelum ihram adalah bersuci mandi ihram ya sebelum kita melaksanakan mikot. Kemudian memotong kuku, memotong kumis dan rambut-rambut semua yang tumbuh ya, rambut yang tumbuh, yang nggak tumbuh jangan dipotong ya. Jangan dipotong alisnya, jangan dipotong itupnya, nanti nggak tumbuh ya. Rambut yang tumbuh ya. Yang tumbuh itu boleh dipotong, dibersihkan. Kemudian memakai wewangian sebelum mikot. Nah, yang dipakai di mana? Di badan kita. Jadi pakai minyak wangi atau deodoran atau spray itu ya, boleh di badan kita. Nah, Rasulullah juga begitu. Waktu dulu Rasulullah mau melaksanakan haji wada, ya, ini hadis tentang bertatayub atau memakai wangi-wangian. Waktu mau haji wada dari Bil Ali, Rasulullah minta tolong kepada istrinya yaitu Sayyidatina Aisyah untuk apa? Untuk meratakan minyak wangi di seluruh tubuhnya, bukan di kain ihramnya, tapi di tubuhnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga begitu. Sebelum kita berangkat umroh, mandi dari hotel, kemudian kita kasih minyak wangi di tubuh kita supaya badan kita yang wangi. Kemudian cara berpakaian ihram, nah nanti kita akan praktek di Boyolali ya. Nanti ada tempat transit kita belajar pakai ihram. Ya, cara berpakaian ihram untuk laki-laki itu ada 2 helai kain ihram. Kain yang pertama itu sebagai sarung gitu ya, izar. Kain yang kedua sebagai rida atau sebagai selendang. Nah, hanya 2 helai saja. Ya. Nah, untuk cara menggunakannya bagaimana? Ya, nanti kita akan praktekkan gitu ya. Ketika Bapak melaksanakan tawaf, maka bagian kanan itu dibuka. Ya, bagian kanan dibuka seperti di gambar ini. Kemudian untuk ibu-ibu bagaimana? Cara makainya adalah seluruh tubuh ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Kedua telapak tangan. Telapak kaki ditutup, maka harus pakai kaos kaki. Nah, ada larangan-larangan ketika sudah berihram. Ketika sudah baca niat, ya, ambil niat di mikot, maka semua larangan-larangan yang saya sebutkan dari slide ini, kurang lebih ada 3 slide, itu tidak diperbolehkan.
Yang pertama yang khusus untuk laki-laki adalah tidak boleh memakai pakaian berjahit. Baik itu baju, celana, topi, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Maka nanti ketika sudah berihram ngambil niat labbaik Allahumma umroh, maka celana dalam harus lepas. Yang kedua tidak boleh memakai kaos kaki yang menutup mata kaki. Yang tidak menutup mata kaki boleh, ya. Yang tidak menutup mata kaki diperbolehkan. Tapi kaos kaki kan biasanya menutup mata kaki. Sepatu juga begitu. Maka kalau mau pakai sepatu, sepatunya diinjek bagian belakangnya. Itu boleh. Kemudian menutup, tidak boleh lagi untuk bapak-bapak menutup kepala yang melekat seperti topi, peci, sorban, dan lain-lain. Nah, ini nggak boleh ya. Yang digambar ini kaos kaki ini nggak boleh. Pakai peci ini nggak boleh ya. Pakai kaos dalam juga nggak boleh. Pakai celana dalam juga nggak boleh. Lalu untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan larangannya tidak banyak. Yang pertama, tidak boleh menutupi telapak tangan dengan sarung tangan. Maka sarung tangan yang sebelah kiri ini nggak boleh. Kalau yang sebelah kanan boleh. Terus kemudian muka tidak boleh ditutup. Yang sebelah kiri ini nggak boleh, yang sebelah kanan boleh. Boleh dibuka mukanya. Harus dibuka. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan ada beberapa larangan. Satu, tidak boleh pakai wangi-wangian kecuali yang sudah menempel tadi di badan. Wangi-wangian dalam bentuk apapun, baik itu minyak wangi, tisu basah, sampo, sabun yang ada wangi-wanginya, tidak boleh dipakai ataupun disentuh. Ya, maka ya bapak-bapak, apa namanya? Kalau bisa kain ihramnya ini tidak berupa kain ihram yang wangi. Ya. Kenapa? Kalau nanti kain ihramnya dilepas dan dipakai lagi, berarti dihukumi seperti orang pakai minyak wangi. Tapi sebelum kita mengambil ihram, begitu. Kemudian tidak boleh lagi untuk laki-laki dan perempuan, tidak boleh memotong kuku, mencukur bulu, atau rambut dan bulu badan. Kemudian tidak boleh menganiaya binatang, berburu, apapun itu gitu ya. Kemudian tidak boleh memetik tanaman, pepohonan di tanah haram. Tidak boleh nikah, menikahkan, meminang, menerima pinangan, dinikahi atau dinikahkan. Nggak boleh. Ya. Atau meminang pakai telepon juga nggak boleh. Kemudian tidak boleh berbuat sesuatu yang menuju kepada hubungan suami istri, walaupun istrinya sendiri atau suaminya sendiri. Bercumbu, berpelukan, ya, pegang-pegang, yang itu mengarah ke situ, ya, Bapak dan Ibu pasti udah tahu, ya. Itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh bertengkar, ya, kemarin sudah dijelaskan di Jogja, ya, tidak boleh berjidal, ya. Jidal itu apa? Bertengkar, cekcok, ya, kemudian mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian tidak boleh berbuat maksiat ataupun dosa, membuka aurat nggak boleh. Kemudian ini mikot kita nanti insya Allah kalau tidak salah kita Madinah dulu berarti kita ke Bilali. Yang kedua nanti tergantung programnya gimana. Biasanya sih di Jirona. Masing-masing mikot itu ada sejarahnya masing-masing gitu ya. Kalau nanti ada waktunya kita akan bahas sejarah masing-masing mikot. Jadi mikot itu ada dua ya Bapak dan Ibu. Mikot makani, mikot zamani. Mikot makani itu tempat ya. Kemudian makan itu tempat. Bukan di Indonesia makan memasukkan sesuatu ke mulut makan itu ya. Mikot makani itu tempat ya. Kemudian mikot zamani itu waktu zaman ya. Nah, mikot zamani ini kalau untuk umroh itu bebas. Sedangkan kalau untuk haji itu bisa dimulai sejak 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah sebelum fajar. Maka orang haji itu bisa berniat di tanggal 9 itu bisa.
gitu ya. Tapi sekali haji hanya untuk satu orang. Kemudian ya ini kita ambil mikot di Masjidil Khulaifah. Apa aja yang dilakukan di sana? Satu, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Baca kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua. Kemudian membaca niat umroh bareng-bareng nanti di bis ya. Kemudian membaca talbiyah sampai dengan ketemu Hajar Aswad. Lafadz dari niat umroh adalah labbaik Allahumma umroh. Nah, Bang bisa. maaf. Maaf. Jadi lafadz niat umroh itu labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita sudah membaca niat umroh, maka tidak ada zikir lain yang lebih baik kecuali membaca talbiyah. Jadi bacaan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi tidak ada zikir lain wala tasbihan wala tahlilan wala qiraatil Quran, tidak membaca Quran, tidak tasbih, tidak tahmid, tapi khusus setelah kita labbaik Allahumma umroh bacanya talbiyah. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Ka'bah. Nah, gitu ya. Kalau zikir lain saja tidak disyariatkan, apalagi ngomongan dengan yang lain yang nggak penting. Ya, jadi jangan malah udah ambil mikot gitu ya, ngobrol aja, ngalor ngidul nggak selesai-selesai. Jadi nanti kalau diajak ngobrol sama sebelahnya langsunglah baik Allahumma labbaik gitu. Biar dia juga ingat sebelahnya ya. Jadi kita harus menyedikitkan perkara-perkara yang tidak penting gitu ya. Nah, ini perkenalan bagian-bagian Ka'bah. Selesai nanti ketika offline ya kita juga akan jelaskan. Ada Hajar Aswad yang warna merah, ada Rukun Yamani sebelahnya Hajar Aswad, Rukun Syami, kemudian ada Rukun Iraqi, ada Maqam Ibrahim. Ya, nanti kita akan ceritakan tentang sejarah Maqam Ibrahim ya. Kemudian ada pintu Ka'bah, ada multazam, tempat di mana doa kita dikabulkan oleh Allah, tempat mustajab. Kemudian ada ini namanya setarul Ka'bah atau kain kiswah bahasa Indonesianya ya. Nah, ini multazam, di bawah pintu Ka'bah ada multazam. Kemudian, nah ini sama. Kemudian ini prosesi tawaf ya, Bapak Ibu. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, muter yang dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Sampai dengan Rukun Yamani yang nomor 5. Dari Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad kembali kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus kita memberi salam kepada Hajar Aswad 7 kali, berarti selesai 7 kali putaran. Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, jadi jangan tengok-tengok, jangan putar-putar, jangan balik kanan, jangan balik kiri. Tetap fokus ke depan, senternya ada di Ka'bah. Kita muter mengelilingi Ka'bah, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dimulai dari Hajar Aswad, nanti selesainya juga di Hajar Aswad. Jangan bertindak yang lain ketika kita tawaf wajib umroh, jangan pegang Maqam Ibrahim, jangan pegang Hajar Aswad, jangan pegang Hijr Ismail, jangan pegang kain kiswah ketika kita sedang umroh. Kalau nanti sedang sedang tawaf sunnah, dipersilahkan, nggak masalah. Gitu ya.
Setelah selesai 7 kali, maka kita bisa lihat arah yang warna pink, kita menuju ke belakang makom Ibrahim, terus kita sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi makom itu bukan makam ya, tapi makom itu adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk memperbaiki Ka'bah. Nabi Ibrahim itu diperintahkan meninggalkan anaknya dengan Ibunda Hajar di tempat ya biwadin ghairi dhi iwajin. Nah, yaitu tempat yang di situ tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh. Jadi tempat yang kering kerontang. Ainda baitikal muharram, bedanya adalah satu, ada baitikal muharram atau ada Ka'bah. Waktu itu Ka'bah belum ada, tinggal pondasinya habis karena banjir Nabi Nuh. Ditinggalkan di situ Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail. Setelah itu ditinggal balik lagi ke Babilonia. Sampai di situ ada 2-3 hari habis bekalnya, Ibunda Hajar bingung cari air ke Bukit Marwah, cari air ke Bukit Sofa, Sofa Marwah 7 kali. Akhirnya itu menjadi syariat sa'i. Muncul air Zam-Zam dari kaki Nabi Ismail, itulah jadi sumur Zam-Zam. Setelah itu Nabi Ismail dengan Ibunda Hajar tinggal di situ, lewatlah suku Jurhum yang berasal dari Yaman ya. Jadi di Yaman itu negeri Sabak, tempat yang subur, dulu ada bendungan Musta'ribah, bendungannya jebol, lalu sudah tidak subur lagi, lalu orang-orangnya mencar kemana-mana. Ada yang ke tempat ini, ke tempat Mekah ini, ke Baitul Haram ini, ngelihat kok ada manusia di situ. Manusia itu siapa? Ternyata Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail. Lalu didatangilah mereka, boleh nggak saya tinggal di sini? Akhirnya semua orang Arab sekarang ini yang tinggal di Arab Saudi itu dikenal dengan Arab Musta'ribah. Kenapa? Karena Arab hasil keturunan bendungan Musta'ribah jebol, kemudian datang ke kota Mekah. Jadilah Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyah, dari cucu Ismail kemudian punya anak Adnan sampai ke Nabi Muhammad, sampai suku Quraisy dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita bahas lah kalau ada waktu ya. Ini sholat, balik ke laptop ya, sholat makom Ibrahim, suka sampai kemana-mana nih ceritanya, gara-gara Bu Arti nih soalnya. Kemudian ya, Pak, lagi dengerin kok. jadi kita habis tawaf tuh kita sholat ya di belakang makom Ibrahim, sambil kita doa apa hajat kita gitu ya, sambil kita juga mencoba untuk meneladani betapa ketakwaan Nabi Ibrahim. Tidak ada yang pernah bisa melawan kekuatan ketakwaan Nabi Ibrahim. Cobaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail luar biasa. Tapi mereka semua lulus dengan cobaan-cobaan itu. Sehingga Nabi Ibrahim, tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi dan rasul setelah periode Nabi Ibrahim kecuali adalah anak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Karena sudah Nabi Ibrahim tuh masih banyak nabi kan, ada Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yakub, Su'aib, Ayub, Zulkifli, semuanya itu keturunan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya wal Mursalin, bapak dari nabi dan rasul. Maka disebut setiap kita tahiyat ya kan, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim atau kama shallaita ala Ibrahim. Yang disebut Nabi Ibrahim, bukan nabi yang lain. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim. Kemudian kita berdoa, hajat kita apa dunia akhirat. Kemudian setelah itu kita minum air Zam-Zam ya. Minum air Zam-Zam, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu kita lanjutkan prosesi kedua, yaitu sa'i. Berarti rukun ke berapa? Ketiga atau keempat. Setelah tawaf selesai,
langsung dilanjutkan sa'i. Jangan ada jeda, jangan ada dikerjakan yang lain dulu, tapi langsung sa'i. Karena harus urut, nggak bisa sa'i dulu, habis tawaf terus tahallul dulu, nggak bisa. Harus urut. Atau sa'i dulu baru tawaf, misal. Pak Ustadz, hotel saya dekat tempat sa'i. Kalau kita sa'i dulu baru tawaf gimana? Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tetap harus tawaf dulu baru kemudian sa'i. Sa'i itu 7 kali. Itu meneladani Nabi cerita Ibunda Hajar lari tuh dari Sofa ke Marwah. Ngelihat ketika ada di Marwah di atas, melihat kayaknya di Sofa ada air. Namanya Fata Morgana ya. Kemudian larilah ke bawah. Dulu ada cekungan di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini ada cekungan. Makanya pas di cekungan ini, dulu sebelum dikasih granit ya, pas di cekungan ini Ibunda Hajar larinya lebih kenceng. Maka untuk mengambil ittiba dari Ibunda Hajar, antara tempat yang dulu jadi cekungan itu dikasih lampu warnanya hijau. Jadi di warna hijau itu nanti kita disunahkan untuk sa'yun. Sa'yun itu apa? Lari kecil. Ya, sofa marwah 1, marwah sofa 2, seterusnya sampai 7. Jadi finishnya harus di marwah. Kalau finishnya di sofa bisa kurang, bisa kelebihan. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan tahallul. Nah, perlu saya ingatkan tahallul ini kita adalah yang kedua. Hilang ya gambarnya ya. Oke. Kita kan jatah umroh tuh 2 kali lah insya Allah ya. Kalau sehat bisa umroh 2 kali. Maka umroh kedua bapak-bapak disunahkan muqassirin. Muqassirin itu apa? Pendekin rambutnya, botak. Saya selalu bilang kalau untuk motong rambut mencari fadilah umroh saja kita sayang, gimana kita disuruh motong anak kayak dulu Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail. Pengorbanannya luar biasa. Rambut aja, padahal rambut itu tumbuh lagi, gitu ya. Soalnya banyak bapak-bapak yang, oh hewan-hewan Ustaz, nanti malu. Belum tentu kita bisa umroh lagi loh ya. Belum tentu bisa umroh lagi. Makanya pas di sana, pas nanti umroh kedua atau umroh ketiga, yang kira-kira kita nggak umroh lagi dalam satu perjalanan itu, digundul untuk bapak-bapak ya. Ibu-ibu jangan ya. Kemudian ya ada lagi fadilah di Masjidil Haram 100.000 kali fadilah sholat di sana daripada masjid yang lain. Kemudian nongkrong di Ka'bah itu rahmatnya 20. Ngelihat doang. Kalau sholat 40. Kalau mau tawaf sunnah 60. Maka nanti di pengalaman terakhir sih ya. Bapak-bapak kalau ada rezeki beli ihram lebih dari 1 pasang. Kenapa? Karena pada kenyataannya pas di Mekah itu kita jarang banget pakai baju biasa. Kalau pengen sholat di bawah. Jadi sholat di bawah itu sekarang tetap harus pakai kain ihram walaupun tidak melepas celana dalam. Gitu ya. Untuk bapak-bapak berangkat dari pengalaman ini, ternyata baju biasa nggak begitu kepake ketika kita di Mekah. Gitu ya, supaya sholat kita. Soalnya gimana? Hari pertama kita umroh, udah pakai ihram. Nanti kalau pengen sholat turun, pakai ihram lagi. Kemudian hari kedua, kita tawaf sunnah, pakai ihram lagi. Hari ketiga kita umroh, pakai ihram lagi. Hari keempat, Berarti paling nggak bawa 2 ya Ustaz? kalau ada rezeki, silahkan. Karena kemarin pengalaman, kalau bawanya cuma 1, nanti misal kena. Najis barang ya? Nah, Benar. yang kedua juga misal keringetan bau, Mm-mm. kasihan temennya yang lain ya. Iya, Gitu. Kalau benar-benar. belinya di Indonesia mungkin lebih murah gitu ya. Murah. Di sana harganya udah mahal. Ini saran aja, sekedar saran, tapi tidak wajib gitu ya. Kalau ada 2 pasang itu lebih baik.
terakhir saya bawa 3 pasang, itu aja menurut saya udah apa ya, kalau bahasa Indonesianya pliket ya. Oh iya, iya, iya. Benar-benar. Oh, Iya, karena kan waktu itu umrohnya 3 kali, nah gitu ya. iya. Nah ini ada space multazam, Bapak dan Ibu usahakan bisa dapat space ini untuk apa? Untuk kita berdoa di sana. Kemudian fadilah dari sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibanding masjid yang lain. Kalau Masjidil Aqsa itu 500 kali. Kemudian ada jadwal kunjungan ke Masjid Kuba. Diingat-ingat ke Masjid Kuba bawa wudhu dari rumah. Untuk apa? Supaya kita dapat fadilah umroh untuk Ahlul Madinah. Maka mereka yang bisa bawa wudhu dari rumah, kemudian sholat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umroh. Kemudian siapkan juga nanti kita ada space untuk waktu untuk belanja di Pasar Kurma, kemudian kita juga ziarah ke Jabal Uhud. Nah, nanti di sini kita akan diceritakan bagaimana heroiknya perang Uhud ya. Sebenarnya bisa juga sih cerita perang perang Badar ya. Badar itu lebih heroik lagi, 313 melawan 1000. Waktu itu belum banyak pasukannya. Kalau perang Uhud 1000 melawan 3000. Pasukannya udah lumayan banyak, walaupun yang gugur juga ada. Nah, perang Badar itu menang kaum muslimin. Perang Uhud hampir kalah. Cuman kalau mau ke Badar kan ya jauh gitu ya. Uhud nih ditempuh dari Masjid Nabawi kan tidak begitu jauh. Sehingga Uhud ini menjadi salah satu destinasi jamaah umroh yang ada di kota Madinah. Maka nanti insya Allah kita akan jelaskan bagaimana sejarah perang Uhud. Kalau dijelaskannya sekarang nanti nggak jadi berangkat ya, udah dapat jelasnya ya. Kemudian yang terakhir kalau kita sudah tawaf di Baitullah, sudah di Mekah, sudah selesai tawaf di Baitullah, lalu kita akan lanjutkan pas pulang itu tawaf di Baitul Mall ya. Baitul Mallnya namanya Kornis di Jeddah sebelum kita pulang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah kita akan sambung lagi ketika pertemuan offline di apa namanya wahana Ya, wisata ya, Training. tolong ya. Mungkin itu ibu-ibu, Sabar. ibu kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Tapi kayaknya udah deh, udah malam ini, mukanya udah kelihatan ngantuk semua. Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu siapa yang mau bertanya silakan. Para calon tamu Allah bisa bertanya. Udah ngantuk. Ada Udah. yang bertanya? Ada Mau kabar? nambahin aja, Bun. Bagaimana? Mau nambahin aja itu nanti untuk ibu-ibu sama mbak-mbaknya nanti untuk tanggal mensnya dong diperhatikan. Mensnya, menstruasinya. Oh iya, iya. Saya mau sampaikan juga nih ya, pengalaman juga nih. Jadi ibu-ibu yang masih aktif, silahkan mulai sekarang ya, langsung konsultasi ke dokter atau ke bidannya, obskinnya. Supaya supaya apa? Supaya nanti pas hari H ya. Kenapa? Karena nanti ketika ketika kemudian tidak bisa umroh karena haid, maka kita tetap harus ambil mikot gitu ya. Karena kita kalau misalnya nggak ngambil mikot berarti tarkul mikot. Jadi gini, orang yang dari luar tanah haram masuk ke tanah haram memang niatnya untuk ibadah, maka dia harus ambil mikot. Yang boleh tidak ambil mikot adalah mereka yang berdagang, sopir, itu boleh nggak ambil mikot. Masinis, kemudian mereka hanya untuk kerja, bukan untuk ibadah. Nah, sedangkan kita ini dari tanah air, niatnya bukan dagang, niatnya mau ibadah. Maka misal nih, katakanlah, semoga tidak terjadi. Pas kita ambil mikot di Bir Ali,
pas mau masuk kota Mekah kok kemudian haid, berarti umrohnya belum batal, cuman belum tawaf gitu ya. Cuman belum tawaf. Jadi, nah atau misal hari sebelum kita mau mikot kok ternyata keluar haid, maka ketika kita masuk tanah haram kita tetap ambil mikot walaupun nggak sholat di Bir Ali, tetap membaca labbaik Allahumma umroh. Nah, nanti sambil ditunggu ketika hari kita di Mekah itu belum suci, ya berarti nanti kita menyembelih dam. Berarti umrohnya tidak selesai. Cuman kalau ada rezeki ya besok berangkat lagi gitu ya. Kalau memang nah, ini pernah dikerjakan oleh siapa ya? Rasulullah kan pernah. Jadi Rasulullah itu pernah di umroh pertama tahun 6 Hijriah berangkat dari Bir Ali dari Madinah, saking kangennya dengan kota Mekah, berangkat umroh, udah siap-siap, memang tidak mau berperang. Waktu itu kan kalau memang ke Mekah dikiranya berperang, memang tidak bawa senjata, hanya bawa kain ihram sama bawa domba satu persatu. Ada kurang lebih 1.000 sahabat. Sampai di tempat namanya mungkin Bapak dan Ibu kenal, yaitu tempatnya namanya Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah ini dicegat oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Intinya ya ceritanya panjang lah. Nanti kalau kita ke Hudaybiyah kita bisa bedah ceritanya. Pas di Hudaybiyah nggak boleh masuk, kemudian Rasulullah dan para sahabat ngapain? Karena sudah ambil mikot, sudah pakai ihram, di Hudaybiyah nggak bisa masuk Mekah, langsung kambingnya disembelih di Hudaybiyah, terus Rasulullah balik lagi ke kota Madinah. Lalu ada perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Nah, ceritanya bagaimana? Nanti kita akan ceritakan kalau kita umrah ketiga gitu ya. Biar penasaran. Jadi gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi umroh ketiga dari Hubaidiyah. Ya, biasanya gitu. Biasanya. Ya, Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa, bisa umurnya sampai 3 kali. Kalau kuat fisiknya. Kalau enggak 2 kali sudah cukup. Ya, Bapak Ibu. Yang penting tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul. Dikala di Madinah, mungkin kita memang karena senang, bahagia ya, kita sudah sampai di kota Rasulullah, kita kangen sama Rasulullah, kita ingin rindu. Saking semangatnya kadang-kadang sampai kecapean gitu ya, misalnya. Sholatnya istilahnya pengennya full, pengennya ini, nggak apa-apa, punya keinginan itu boleh, tapi menyesuaikan karena kita niatnya kan pengen sampai berumroh nanti di kota Mekah. Jadi tadi benar jangan sampai kecapean. Ya kita menjalankan tahajud ya, tapi yang nggak perlu seperti di Indonesia mungkin jam 2 udah bangun gitu ya. Udah ke masjid gitu ya. Berarti kan bangunnya udah jam 1 gitu ya, misalnya persiapan setengah 2 gitu kan. Alhamdulillah nih hotelnya dekat Bapak Ibu. Jadi istilahnya nggak usah khawatir. Jadi bukan harus menyiapkan waktu yang sangat panjang, yang terpenting adalah niatnya. Tadi bagus ya. Nah, terus juga ya tadi karena kan ini berkaitan dengan kesehatan gitu kan, karena tadi saking semangatnya ya kayak gitu, jadi nanti akhirnya juga saking semangatnya lagi nggak makan gitu loh misalnya, kan bisa juga gitu ya Pak Ustadz ya, saking Iya, semangatnya saya di masjid aja deh, kan lebih bagus di masjid dibanding saya makan. berangkat berangkat tahajud itu, Bu, Hmm. jam 4 berangkat. Itu kita kalau sholat, benar-benar Senang. sholat, itu bisa sholat baca 1 juz loh. Iya. Kalau fokus sholat, nah kebanyakan jamaah itu yang saya pengalaman nih ya, ngajak-ngajak jam 3, oke, Hmm. yuk kita berangkat jam 3. Sampai di sana saya masih sholat, dia udah tidur, Bu. Ngantuk soalnya. Dia tidur, jadi cuma pindah tempat doang. Nah, mendingan kalau tidur, mending di hotel aja. Nanti bangun-bangun pas adzan pertama, kemudian kita sholat, itu masih bisa kok dapat, misal sholatnya sambil baca gitu ya, dapat setengah juz masih bisa. Jadi ya ber, beribadah itu jangan pakai nafsu gitu lah. Jadi pakai akal sehat gitu ya. Ya, betul. Ya, itu terutama karena kita menyiapkan fisik kita untuk pada saat berumroh, apalagi nanti juga ada apa ya, ada sesuatu tenaga yang juga kita keluarkan pada saat
ke rodoh. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu. Ke rodoh itu Apa? sedikitnya ngantri. Walaupun sekarang sudah tertib ya. Setertib-tertibnya tetap ngantri Bapak Ibu. Itu berdiri. Ya, kondisinya. Ya kadang disuruh duduk gitu lama gitu ya. Tapi nanti ada hal-hal yang memang akhirnya juga itu mengurus fisik. Yang kadang-kadang ya kalau dapatnya keluarnya pas saat memang pagi gitu. Nanti kadang-kadang keluarnya pas malam gitu ya. Karena kondisinya kan sekarang tasreh itu hanya sekali ya tiap jamaah. Ya saya nggak tahu. Katanya kalau kemarin-kemarin kita masih bisa tuh pakai nusuk ya, istilahnya pakai aplikasi. Tapi sekarang katanya sudah tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan tasreh yang dibawa oleh travel. Nah jadi nanti Bapak Ibu semua ini berkaitan ya. Jadi ibadah tetap ibadah, tapi tidak perlu terlalu bernafsu tadi. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang perlu diingat. Mungkin ada tambahan Mbak Nisa sama Mbak Lina. Aku udah sih, Bun. Aku cuma mau nambahin tadi ada yang perempuan harus konsultasi dokter dulu. Ya, Kemarin belum tersinggung. oh Belum iya. Coba konsultasi ke dokter, minta karena sekarang obat Premalut itu, kalau Premalut pakainya ya, itu tidak bisa beli bebas. Nggak bisa. Yang bisa itu ada Yasmin kalau mau cari di apotek. Tapi itu juga harus minumnya tanya juga dengan dokter atau bidan ya, jadi biar jelas. Yasmin juga bisa gitu ya, ada di apotek tuh biasanya. Tapi kalau Premalut sekarang juga harus pakai surat dokter. Mungkin itu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ibu-ibu ya semuanya terutama wanita bisalah nanti di sana juga jangan panik misalnya kodorolohnya ternyata ada haid ya atau flek, kita berprasangka baik saja sama Allah. Kalau udah kayak gitu saya biasanya menganjurkan, ayo Bu mandi besar, langsung mandi besar aja. Loh, kalau lagi haid mandi besar. Biasanya pada setelah mandi besar kita masih bisa diberi kesempatan sholat tuh saat itu, berhenti biasanya. Nah terus langsung sholat taubat, lakukan sholat taubat sambil berdoa sama Allah, yakin sama Allah, ya Allah berilah hamba perjalanan ibadah hamba dimudahkan gitu ya, maksudnya bisa lagi disempurnakan. Haid itu mungkin ya diminta aja, siapa tahu Allah kasih gitu ya. Saya pernah melakukan itu dan emang alhamdulillah Allah langsung kasih berhenti. Jadi ibadah lagi. Ya walau-walau bisawab ya semua ya. Mungkin itu karena Allah ya, makanya kalau emang bisa kita jalankan itu dengan niat baik, ya, dengan yakin tadi kan Ustaz sudah sampaikan di awal niatnya apa. Ya insya Allah semua bisa berjalan. Ya. Yang penting nanti Bapak Ibu kan di sini alhamdulillah ya Bapak Ibu berarti didampingi dua wanita hebat ya TL-nya, terus ada dua pria mutawif juga ya. Nah, nanti ada mutawif juga kan luar biasa, berarti ada 4 orang yang bisa Bapak Ibu gantungkan untuk bertanya dan dibantu segala urusannya ya. Jadi mungkin itu aja. Mbak Nisa bisa kasih ini di layar Mbak biar kita bisa foto bersama juga. Oh ya, dengan saya juga mengingatkan nih, mungkin kalau Ustaz Samsul udah hafal aku. Jangan lupa foto-foto ya. Kenapa? Foto itu penting. Mungkin kalau untuk jamaah yang masih baru pertama kali ke Tanah Suci, kayaknya takut. Ada ya di luar sana bilang, wah mau ibadah kok foto-foto, kok ria untuk ngasih lihat. Ya mohon maaf ya. Mungkin nanti yang motoin TL-nya aja. Makanya TL-nya harus aktif. Saya udah bilang Mbak Lina, Mbak siapin kamera handphone. Jangan penuh gitu kan. Nanti setelah di handphonenya masing-masing di grup itu dimasukin di visible medianya, jangan default, pakainya yang tidak. Jadi nanti setiap ada foto-foto masuk tidak harus masuk langsung ke dalam memorinya handphone, tapi nanti kalau Bapak mau lihat tinggal ditunjuk ya, nanti ditekan nanti baru Nah itu nanti Bapak Ibu jangan marah, kok ini fotonya banyak banget. Mungkin pada saat ibadah sepertinya kesannya mengganggu ya. Tapi nanti kalau sudah pulang foto itu menjadi kenangan Bapak Ibu. Ya, karena yang dilihat itu tinggal foto.
nggak bisa diulang gitu kan intinya ya. Jadi intinya foto itu adalah momen ya bagi jamaah. Jadi saya minta berharap TL-nya aktif ya. Jadi setiap ada momen apa di foto mereka sendiri, lagi fotonya ini bagus, misalnya mana difotoin. Terutama di kubah hijau nih suka lupa nih, karena sekarang kan kubah hijau tuh memang juga areanya suka dibersihkan gitu. Jadi kalau bisa jadi ambil momennya lah gitu, ya. Mungkin itu saya rasa yang lainnya insya Allah bisa berjalan lancar. Bismillah. Bapak Ibu di sini tergabung dalam keberangkatan 2 Maret yaitu Sya'ban ya, di akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Jadi nanti Bapak Ibu pulang itu pas saat tarawih pertama. Ya kalau nggak salah ya Pak ya? Kayaknya iya deh. Benar. Tarawih pertama, ya kan udah masuk level pertama. Jadi jangan juga, aduh saya pas mau puasa gitu ya. Apa? Semua dijalanin dan jangan lupa doa-doanya dicatat ya. Jangan nanti saking gembiranya nggak dicatat, nanti sampai di sana bingung. Saya mau ngapain ya? Nah, doanya dicatat. Jadi nanti setiap di tempat-tempat mustajabah atau enggak pas saat di masjid, nah doa-doa itu bisa disampaikan. Titipan doa dicatat juga boleh nanti untuk disampaikan di sana ya. Jadi nanti kalau ada titipan doa itu adalah berkah juga ya Bapak Ibu ya. Karena kita membantu doa-doa sahabat-sahabat kita, saudara semua ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu juga nanti mendapat keberkahan. Karena apa? Kalau saya yakin di saat kita berkata baik, kita berdoa dengan baik, insya Allah akan kembali ke diri kita juga dengan baik ya. Kalau seperti itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin di malam hari ini ya udah datang, udah hadir ya. Insya Allah besok ada manasik ya Pak Ustadz ya di Boyolali ya, tanggal 25 ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Jam 8 ya Pak ya. Masih di mana Pak Ustaz? Di Wisata Religi Boyolali. Kan udah ada tuh. Ada itunya kok, ada mapnya kalau nggak salah. Ada map. Ada. Oh, oke deh. Insya Allah hadir. Kalau tuh Mbak Lina mau hadir dari Jogja. Naik motor Pak Ustaz. Wih. Dia seneng motoran Pak. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu hari Jumat, Hari Jumat untuk kopernya tolong disampaikan kepada leader-leadernya. Sudah, kalau mau diberi tanda sendiri silakan, tapi nanti tanda dari grup juga ada. Terus kalau untuk yang lain-lainnya mungkin udah jelas ya untuk peralatan perlengkapan. Jangan lupa pakai seragamnya di hari Sabtunya ya. Jadi seragam dipakai pada hari Sabtu di tanggal 2 ya. Seragam dipakai dari pagi itu ya sampai di kota Jeddah sampai Madinah. Mungkin itu saja, saya rasa cukup ya. Nanti lebih jelasnya saya akan share juga itinerary untuk perjalanan Bapak Ibu kemana aja dan apa aja yang perlu disiapkan. Yang penting tadi saya sebutkan seragam dipakai pada saat keberangkatan, kepulangan, city tour 2 kali di kota Madinah sekali, kota Mekah sekali. Selebihnya bisa pakai baju yang Bapak Ibu bawa ya, baju bebas, monggo. Ya paling seragam yang untuk saat ke Rodoh itu pakai baju hitam. Ya untuk gamisnya gitu biar seragam semua ya. Mungkin itu saja saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semua kesalahan adalah hanya punya saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua diberi keberkahan, keadaan yang sukses, sehat, keadaan berkah, dan juga kepada Pak TL di sini, Pak Samsul, Ustaz Samsul ya. Kami titip jamaah kami semua, Mbak Lina, Mbak Nisa ya, kami juga titip. Semoga bisa menjalankan ibadahnya dengan sempurna. Semua diberi kesehatan, semua guyup ya menjadi satu keluarga besar, dan semoga Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Amin. Ya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan, selamat istirahat. Mungkin saya minta foto boleh nggak Bu? Dibuka aja layarnya sebagian. Silakan dibuka layarnya.
Anissa, tadi saya baru melihat sedikit. Belum pada tidur kan? Masih ada di sini. Silakan dibuka layarnya. Sambil tidur ini. Bu Sukesi, silakan dibuka layarnya. Ayo buka layarnya, mana layar? Ayo silakan layarnya dibuka yuk. Tapi kapan tahu Jun? Oh, belum terbiasa tuh kayaknya. Belum. Mbak Sofi ada nggak? Mbak Nisanya mana ya Mbak Nisanya? Tadi ada. Ini hilang juga. Oh, ada tuh. Mbak Nisa kemana Mbak Nisa? Lagi ngeliat ikon. Pak Ustadz kemana gitu? Nah, dibuka. Mbak Siti. Ada Mbak Siti. Samsung ya foto. Bentar, ini kameranya tuh Mbak Isfi. Hai. foto. Aku belum bangun. Yuk. Siti Kalimah. Isfi. Oh. Terus siapa lagi? Mbak Nisanya mana iki? No. Foto yuk. Oke, foto dulu ya. Yang ada deh. Yuk. Soalnya di sini kalau nggak nyalain itu nggak ketok. Kita namanya toh. Namanya toh. Nggak kebuka. Oke. Salam baitullah. Nanti Bapak Ibu kalau saat di tanah suci selalu mendengarkan salam baitullah. Allahu Akbar. Nanti kalau enggak Armina Reka antara Anda dan baitullah. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Salam baitullah. Allahu Akbar. Armina Reka antara Anda dan Baitullah. Oke, thank you. Makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Samsung. Makasih Bu Arti. Terima kasih Mbak Lina, Mbak Nisa, Mbak Siti Halimah, Mbak Isfi. Ya, Mbak Isfi. Bu Sukesi, Mbak Endang, Bu Endang, Mbak Juli, ada Oppo A533, Bu Paria. Terima kasih.